Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana buku ini sangat enak sekali menurut saya untuk dipakai untuk belajar ya, karena terdapat materi yang ringkas dan mudah dipahami. Selain itu soal-soalnya juga cukup berbobot ya untuk latihan dalam mengerjakan soal setelah kita menguasai materi tersebut. Oke, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk pembahasan soal latihan ulangan akhir tahun ya. Oke, kita buka saja ya. Jadi di akhir buku ini itu terdapat soal latihan ulangan akhir tahun ya. Nah, ini dimana ada 3 bagian, yakni bagian A itu menjawab untuk soal pilihan ganda. Ada 25 soal sudah kita bahas ya pada kesempatan sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan untuk yang bagian B, yaitu isian singkat ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Bentuk pecahan paling sederhana dari 24/30 adalah, oke, ini sudah coba saya kerjakan ya untuk yang nomor 1 ya. Jadi 24/30 ini sebenarnya untuk menyederhanakan itu kita bisa menggunakan FPB ya, FPB dari 24 dan 30. FPB dari 24 dan 30 itu, tapi kalau materinya itu sebenarnya kita tentang pecahan dulu, baru diajari KPK dan FPB untuk kelas 4 ya. Tidak apa-apa kalau caranya sebelum diajari KPK FPB itu bisa dengan cara dibagi dua sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, ini kalau kita menggunakan FPB dari 24 dan 30 itu adalah 6. Untuk materi tentang FPB mungkin bisa dilihat ya di video atau di channel ini juga. Silahkan kalian bisa dicari mungkin di playlist ya, materi matematika SD tentang FPB. Oke, jadi ini ada 6 ya, FPB dari 24 dan 30 itu adalah 6, maka 24 dibagi 6 itu hasilnya adalah 4, sedangkan 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Maka bentuk paling sederhana dari 24/30 adalah 4/5. Ini jawaban untuk nomor 1 ya. Jadi kalau belum bisa mungkin ya dicari yang bisa untuk membagi dua-duanya ya. Itu berapa, dan yang paling besar tentunya pembagiannya, biar kita tidak terlalu panjang untuk membaginya sampai paling sederhana. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Hasil taksiran dari 122 kali 37 dibagi 19 ke puluhan terdekat. Nah, kalau hasil taksiran itu berarti kita bulatkan terlebih dahulu ya. Setelah dibulatkan baru kita hitung. Nah, karena ini diminta puluhan terdekat, maka kita bulatkan ke puluhan terdekat terlebih dahulu ya. Oke, jadi ini 122 berarti ke puluhan terdekat. Dilihat ini angkanya adalah 2, maka di sini angka 20-nya berarti dia tetap ya, karena 2 itu adalah di bawah 5, maka di sini tetap jadinya 120. Kemudian 37. Nah, kita lihat satuannya adalah 7. Kalau satuannya 7 itu adalah 5 ke atas. Kalau 5 ke atas berarti nanti puluhannya kita tambah 1 atau tambah 10 jadinya 40 ya. Kemudian dibagi dengan 19 kita lihat satuannya adalah 9. Kalau satuannya 9 berarti puluhannya kira-kira ditambah 1 apa tetap ya. Karena 9 itu 5 ke atas, maka puluhannya ditambah 1 jadinya 20. Jadi diingat
Kalau pembulatan itu kalau 5 ke atas maka kita tambah 1 yang akan dibulatkan. Tetapi kalau di bawah 5, misalnya 1, 2, 3, 4 itu tetap ya. Oke, berarti di sini sudah kita bulatkan ke puluhan terdekat, jadinya 120 kali 40 dibagi dengan 20. 120 kali 40 itu hasilnya adalah 4800 dibagi dengan 20. Hasilnya 4800 dibagi 20 ya, nolnya bisa kita coret satu-satu biar gampang. 48 dibagi 2 24, tinggal nolnya kita tempelkan jadi 240. Itu taksiran ke puluhan terdekat ya. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah 240. Lanjut ke soal nomor 3. KPK dan FPB dari 24 dan 40 ya. Jadi setelah materi pecahan ya, pembulatan dan penaksiran, kemudian materi KPK dan FPB. Oke. Kita lihat di sini ya. Untuk nomor 3 kita pakai cara senggedan ya, atau tusuk sate sama aja biar lebih cepat aja. Benarnya bisa juga dengan menggunakan bound faktor, tetapi yang bisa langsung dua-duanya kita pakai cara senggedan ini ya. Oke, jadi 24 dan 40. 24 ini kita cari KPK dan FPB ya. 24 dibagi 2 dapatnya 12. 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20 ya. Oke, yang bisa bagi dua-duanya kita lingkari. Ini tujuannya nanti yang kita lingkari merupakan FPB nya ya. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kita lingkari lagi karena bisa untuk bagi dua-duanya. Kemudian selanjutnya 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Ini paling akhir sudah bilangan prima ya. Cukup sampai di sini aja, enggak apa-apa, tidak usah sampai 1 ya. Nah, ini udah bisa bagi dua-duanya. Sekarang ini 3. Ini kan juga udah merupakan bilangan prima. Nah, jadi kita selesai sampai sini, maka KPK-nya berarti semua bilangan ini ada di sebelah kiri ini ya sampai akhir. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 ini KPK-nya, atau 2 pangkat 3 kalikan 3 dikalikan dengan 5. Oke, maka 2 pangkat 3 itu 8 ya. 2 kali 2 kali 2 dikalikan dengan 3 kali dengan 5. 8 kali 3 24 ya. 24 dikalikan dengan 5. 24 kali 5 hasilnya adalah 120 ya. Jadi KPK-nya itu adalah 120 ini. Dan FPB-nya tadi yang bisa untuk membagi dua-duanya yang kita lingkari ini berarti 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 FPB-nya ya. Berapa? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8 ya. Jadi FPB-nya adalah 8. Maka KPK dan FPB dari 24 dan 40, KPK-nya 120, FPB-nya adalah 8. Itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Mita membeli beberapa buah apel dengan berat 4,815 kg atau 4,815 kg. Berat apel tersebut jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah titik-titik kilogram. Nah, ini diminta ke satuan terdekat ya, pembulatan ke satuan terdekat. Nah, ingat kalau ke satuan terdekat itu kita lihat yang per 10 atau satu angka di belakang koma. Ini artinya adalah per 10. Kalau 2 angka di belakang koma itu per 100. Nah, kalau 3 angka di belakang koma ini per 1000. Nah, karena kita diminta kesatuan terdekat, maka kita lihat yang per 10 ya. Per 10-nya angka berapa ya. Oke. Sini sudah coba saya kerjakan ya untuk soal nomor 4-nya. Jadi yang kita lihat tadi adalah per 10-nya. Per 10-nya angka berapa? Angka 8. Angka 8, maka kalau 8 itu dia adalah 5
ke atas. Kalau 5 ke atas maka yang kita bulatkan akan kita tambah 1 ya. Angka 4-nya ini kita tambah 1, maka jadinya adalah 5 kg ya. Jadi berat apel yang dibeli Mita itu adalah 5 kg kalau kita bulatkan ke satuan terdekat. Oke ya, jawabannya untuk nomor 4 adalah 5 kg. Lanjut ke soal nomor 5. Banyak sisi pada heksagon adalah ya. Heksa itu artinya adalah 6 ya, maka heksagon itu berarti banyak sisinya adalah 6 atau memiliki 6 buah sisi ya. Jadi sebelum heksagon itu ada pentagon. Pentagon itu 5. Kalau 7 itu namanya heptagon yang banyak sisinya ada 7. Kemudian kalau banyak sisinya ada 8 itu oktagon. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk yang bagian B nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk nomor selanjutnya ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu belajar bersama. Silahkan bisa di like kalau suka dengan video ini, dan mungkin yang tidak pengen ketinggalan untuk pembahasan soal-soal dari buku SPS baik itu kelas 4, 5 maupun kelas 6 serta materi matematika SD khususnya, bisa subscribe terlebih dahulu. Dan sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, masukan ataupun sarannya bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.